Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu sehat. Jumpa lagi dengan saya Pak Eko dalam pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu mitigasi bencana. Dalam bab ini akan terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, jenis dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. Yang kedua, persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia dan lembaga-lembaga penanggulangan bencana. Dan yang terakhir yaitu penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi dan peran masyarakat dalam mitigasi bencana. Untuk pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. Tujuannya diharapkan setelah mempelajari bab ini kalian diharapkan mampu memahami jenis dan karakteristik serta siklus penanggulangan bencana. Sebelumnya, apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis bencana ada 3. Yang pertama yaitu bencana alam, contohnya gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Yang kedua bencana non alam, contohnya gagal teknologi, epidemik, dan wabah penyakit. Sedangkan yang terakhir yaitu bencana sosial, contohnya konflik sosial dan teror. Fokus kita yaitu tentang bencana alam. Pada umumnya bencana alam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bencana geologis, yang kedua bencana klimatologis, dan yang terakhir yaitu bencana ekstraterestrial. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bencana geologis. Bencana geologis adalah bencana yang diakibatkan dari pergerakan lempeng bumi. Contohnya yaitu gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan tsunami. Yang kedua yaitu bencana klimatologis. Bencana klimatologis ini diakibatkan dari perubahan cuaca, misalnya badai, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Dan yang terakhir yaitu bencana ekstrateritorial, yaitu bencana yang berasal dari luar bumi. Ya, bencana ini terjadi karena asteroid, meteorit, atau komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi dan atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Itu tadi jenis-jenis dari bencana alam. Lalu bagaimana cara kita menanggulangi bencana alam? Ini ada siklus penanggulangan bencana, yaitu yang pertama saat sebelum terjadi bencana atau biasa disebut dengan pra-bencana. Di sana ada pencegahan dan mitigasi. Yang kedua, saat terjadi bencana, maka ada tahap tanggap darurat dan kesiapsiagaan. Dan yang terakhir, setelah bencana ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam penanggulangan bencana ini ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu cepat dan tepat. Yang kedua, prioritas. Yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan. Yang keempat, berdaya guna dan berhasil guna. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, kemitraan. Dan yang ketujuh, pemberdayaan. Yang kedelapan, non-diskriminatif, artinya tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi jangan hanya yang cantik saja yang ditolong terus yang jelek ditenggelamkan, jangan seperti itu ya.
Dan yang terakhir non proletisi, yaitu dilarang menyebarkan agama atau keyakinan. Jadi membantu itu tidak boleh pamrih ya. Jadi jangan kamu saya bantu tapi harus masuk agama saya. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tujuan dari penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana itu punya tujuan yang pertama memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Keempat, menghargai budaya lokal. Kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Dan yang terakhir, menciptakan perdamaian dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Minimal kita harus menerapkan 3M ya. Tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.